Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama Mendadak Chef. Di minggu pagi ini, pas cuacanya cerah, saya tertarik dengan salah satu hidangan Korea, kimchi. Kimchi itu seolah-olah sebagai masakan wajib dari semua masyarakat Korea. Wajib bisa membuat kimchi juga bagi mereka ya. Untuk kimchi sendiri, ini ada berbagai aneka jenis kimchi. Cuman yang biasanya paling populer itu pakai bahan sawi putih. Ada beberapa metode sih untuk membuat kimchi sawi putih ini, tapi saya pakai cara yang tradisional. Kemudian juga untuk menghemat waktu, saya akan mempersiapkan sawi putihnya dulu. Untuk sawi putihnya ini, kita perlu rendam dulu dengan air. Nah, kemudian garam yang perlu kita siapkan yaitu 50 gram garam. Kita lihat aja prosesnya ya. Oke, sawi putih yang sudah kita bersihkan dan sudah kita rendam dan kita potong, kita belah ya. Ini untuk memudahkan proses penggaraman juga. Kita potong dulu. Caranya seperti ini. Kita belah dua. Kemudian kita pisahkan. Ini sawi putihnya kita garamin ya. Bumbuhi garam. Baru bagian ini lembarannya. Oh ya, jangan takut juga kalau ini garamnya seolah-olah banyak ya, 50 gram ya. Soalnya kenapa? Nanti setelah selesai kita garami, semua sawi ini akan kita cuci kembali. Memang perlu kasih lebih banyak garam. Tujuannya itu biar garamnya nanti meresap, bisa membantu sawi ini cepat layu. Untuk asin sendiri, biasanya nggak terlalu terasa ini. Oke, ini udah kita garamin. Ini setiap 30 menit akan kita balikan. Kita bolak-balik biar dia merata. Nanti kita akan lihat hasilnya setelah kurang lebih 2-3 jam lah. Nah, kalau misalnya restingnya lebih lama, sampai 4 jam juga nggak masalah. Ini sengaja saya tinggal dulu. Kita biarkan dia proses garamnya ini bisa membuang air dari sawi ini. Oke, next. Teman-teman, kembali lagi dengan Mendadak Chef. Nah, ini hasil dari sawi yang sudah kita rendam tadi pagi. Sekarang itu sudah dapat dilihat, ini udah sawinya itu sudah layu. Kemudian sudah mulai keluar airnya ya. Ini hasil dari perendaman kurang lebih sekitar, ini kalau saya tinggalkan cukup lama ya. Kalau kalian misalnya tidak sempat, bisa aja 2 jam sudah cukup. Ini saya tinggalkan bahkan sampai 6 jam. Setelah 6 jam, bentuknya layu seperti ini udah siap untuk kita buat menjadi kimchi. Oke, kita langsung lanjutkan saja prosesnya. Nah, kita bersihkan bekas-bekas garam yang tertinggal. Nah, ini sawinya udah layu sekali ya. Udah siap pokoknya. Next, berikutnya kita perlu mempersiapkan beberapa jenis bahan. Pertama, nah kita perlu siapkan air bersih, air putih aja. Ini ada pakai cincalok ya, atau acar udang ini. Nah, ini sebagai pasta bagian kimchi base-nya nanti. Kalau tidak suka dengan bagian ini, kalian bisa ganti aja pakai kecap ikan. Nanti saya juga memakai kecap ikan. Ini kebetulan saya pakai yang Korea sendiri ya. Sebenarnya kecap ikan bisa pakai merek yang apa aja, terserah. Ini saya siapkan 1 sendok makan gula pasir saja. Ini saya pakai tepung beras biasa saja, 1 sendok makan. Saya pakai bubuk cabai, tapi bubuk cabai yang saya gunakan ini yang dari Korea juga, atau dinamakan gochugaru. Kalau memang tidak menemukan gochugaru seperti ini di supermarket, kalian bisa juga menggunakan bubuk cabai yang biasa. Ini saya siapkan beberapa jenis sayuran. Yang pertama itu ada lobak putih. Saya siapkan kurang lebih 1 batang aja. Kemudian juga wortel. Saya memakai daun bawang. Daun bawang kurang lebih juga 3 batang. Kemudian juga daun kucai ini. Bawang. Ini bawang biasa, bawang bombay. Kemudian saya juga butuh bawang putih. Nah, kemudian juga ini kita memerlukan jahe. Jahe yang kita pakai 1 ruas saja. Yang perlu kita buat sekarang adalah kimchi base-nya, atau pasta dasar dari kimchinya. Oke, kita mulai. Oke, siapkan wajannya. Nah, kita masukin air 175 ml. Tepung beras. Jadi air campur tepung beras.
kita larutkan dulu. Oke, udah mulai mendidih. Kita masukin gula pasir. Oke, ini udah mulai mengental ya. Nah, ini aja udah boleh kita matikan. Kita biarkan dia dingin aja. Oke, untuk berikutnya kita perlu menghaluskan bahan-bahan bawang, yaitu bawang bombay, kemudian jahe sama bawang putih, perlu kita haluskan aja dengan blender. Berikutnya kita udah bisa siapkan untuk kimchinya ya. Pertama masih ingat yang tadi kimchi base yang sudah kita buat, pasta kimchinya. Nah sekarang mau kita campur dengan bahan lainnya. Cincaloknya kalau masih ada air kita campurkan aja ke sini ya. Ini kita potong-potong dulu. Oke, nah sekarang kita siapkan kimchinya. Kita campurkan cincaloknya tadi. Kemudian kita campurkan dengan puree bawang. Oke, kemudian kita campurkan kecap ikannya. 3 sendok makan kecap ikan. Kita aduk merata. Kemudian gochugarunya kita gabungkan juga. Jangan khawatir kalau pastanya ini terlihat sangat lengket ya, tebal gitu. Soalnya kan nanti sayuran-sayuran yang kita pakai masih akan mengeluarkan air begitu kita campurkan. Oke, nah sekarang kita campurkan sayuran hijaunya. Wow, warnanya bagus sekali ya. Nah ini udah oke nih, udah tercampur merata. Sekarang mau kita balurkan ke sawinya. Oke pemirsa, nah ini udah saya siapkan, akan saya campurkan. Setelah itu akan saya pindahkan langsung ke dalam toples. Pertama-tama saya akan baluri dulu sawi ini. Bagi yang mau takut tangannya kemerahan karena warna gochugaru itu kuat, saya menyarankan kalian menggunakan sarung tangan plastik. Nah, kita baluri, pastikan pasta ini nah bisa kena ke semua lembaran, bagian lembaran daun sawinya. Kita buka satu lembar, kita oleskan seperti ini. Pastikan sampai dia merata. Dapat kalian lihat ya. Oke, saat menyimpannya ke dalam toples, kalian bisa pakai toples kedap, toples yang dari tanah liat juga boleh. Nah, kita bantu tekan-tekan toplesnya ini, kita tekan fullkan aja, nanti kita tutup lapak untuk wadah ini. Nah, kemudian ini saya sisakan sedikit. Nah, ini kimchi segar ini mau langsung kita coba konsumsi ya. Nah, kalau
kimchi yang langsung kita proses seperti ini langsung dikonsumsi. Biasanya rasanya itu masih nggak asam. Jadi benar-benar rasa segar dari sawi plus dan pasta kimchinya yang kita buat. Kita coba aja ya. Oke teman-teman, nah kalian udah lihat sendiri seperti itulah proses pembuatan kimchi kita dengan resep yang tradisional. Nah ini kimchi segarnya seperti ini, udah bisa langsung kita santap ya untuk makan siang atau makan malam. Nah untuk kimchi yang tadi kita masukin ke toples untuk fermentasi, itu kita biarkan sekitar 1-2 hari. Setelah proses fermentasinya selesai, akan muncul rasa asam pada kimchi yang khas. Oke, jadi selamat untuk mencoba resep ini. Salam dari Mendadak Chef, dengan saya Sudi. Adios teman-teman. Oke, ini hasilnya, hasil kimchi setelah 2 hari ya. Kalian lihat waktu ditekan, ada belembung-belembung udara. Nah, kemudian juga ada jus kimchinya ya, ini kuah kimchinya. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa pindahkan ke wadah tertutup, kedap, dan kita masukkan ke lemari es. Kimchinya yang udah dipotong-potong, nah warnanya kan dapat lihat lebih merah ya. Ini berkat kita pakai gochugaru ya. Kalau kalian pakai bubuk cabai biasa, kemungkinan dia warnanya lebih pucat, lebih orange, tapi tidak mengurangi rasa, hanya perbedaan penampilan saja. Nah untuk rasanya, nah, ini mesti saya tes dulu ini. Masih crunchy ini ya. Ini sudah saya simpan kurang lebih 2 hari ya. Kalau misalnya semakin lama kita simpan, bagian sawi ini biasanya dia lebih layu. Warnanya biasanya berubah, udah nggak putih kayak gini lagi, biasa lebih kuning. Dan itu biasanya asam sekali. Jadi udah tidak bisa dikonsumsi segar. Kimchi yang sudah tua biasa seperti itu, biasanya lebih cocok dimasak sup aja. Nah ini yang masih segar kayak gini, dapat kita langsung konsumsi. Oke. Kesimpulannya untuk resep yang ini memang oke ya. Jadi kimchinya standar seperti kimchi tradisional, rasanya juga pas, segar. Nah, kalian dapat coba sendiri resep ini. Oke, sekian ya testimoninya ya.